كان فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita semua untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim dan menjauhi apa yang menjadi larang-larangannya. Tapi insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari syarah kitab Al-Kabair. Kita masuk bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab dzikri iradatil ulu wal fasad. Bab penyebutan tentang iradatil ulu, keinginan untuk al-ulu, yaitu memiliki sifat tinggi di atas yang lain, yaitu merasa sombong, wal fasad, dan berbuat kerusakan. Dua perkara ini, yaitu iradatil ulu, yaitu bisa diartikan sombong, ya, atau ingin memiliki sifat lebih tinggi daripada yang lain, dan juga berbuat kerusakan, min kabairil qulub, termasuk dosa besar yang sifatnya adalah hati. Wa iradatul ulu wal fasad fil ard, itu orang yang menginginkan dia berada di atas, ya, memiliki sifat sombong dan juga berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Di sini beliau membawakan dalil dari Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 83. Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat, itu adalah surga, maknanya kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ardi, tidak menginginkan sifat sombong di muka bumi, wala fasadan, dan tidak berbuat kerusakan, wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu surga bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang bab ini. Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat ini dalam surah Al-Qasas ayat 83 ini setelah Allah menyebutkan kisah tentang Qarun, ya, yang mana Qarun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang sangat banyak. Harta dunia sangat melimpah, sampai kunci-kuncinya saja itu dibawa atau dipikul oleh orang yang kuat-kuat, itu sudah tidak bisa. Itu baru kuncinya, belum isinya. Tetapi bagaimana sikap Qarun ini ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah? Dia tidak mau mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersifat sombong, ya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun bersama hartanya ke dalam bumi, ya. Maka Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, ya. Aku mendapatkan ini semua karena kepintaranku, karena ilmu yang aku punya. Dia sandarkan nikmat itu karena semata-mata jerih payah dia, ya. Maka setelah itu Allah menyebutkan ayat ini, ya. Tilkal darul akhirah, negeri akhirat itu, ya, itu maknanya adalah surga. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ardi, merasa sombong di muka bumi, wala fasadan fil ard, dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan uluwan fil ardi maknanya adalah takabburun 'alan nas, ya, merasa sombong,
meremehkan orang lain, dia merasa besar, ya, merasa punya dan yang lain. Wala fasadan, dan tidak berbuat kerusakan. Ay la yuridunal fasad fil ardi bil kibr wal ma'asi wa dzunub wal itida 'alan nas. Apa makna kerusakan di sini? Belum menjelaskan. Bil kibr, berbuat kerusakan di muka bumi dengan sombong, dengan maksiat, dengan dosa, melampaui batas. Ini termasuk di antara bentuk berbuat kerusakan di muka bumi. Wa hadhil asya'a min madahiril fasad fil ardi. Maka perkara-perkara tadi, ya, dia memiliki sifat sombong, berbuat maksiat, ya, melampaui batas, ya, maka ini termasuk daripada berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maka Allah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 56, maka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah adanya perbaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengadakan perbaikan dengan cara apa? Dengan mengutusnya para rasul, diturunkannya kitab. Itu dalam rangka untuk islah, memperbaiki muka bumi ini. Wala tufsidu fiha bada an asrahallah. Maka ketika Allah sudah mengutus para rasul yang tugas mereka adalah untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larang-larangannya, dan juga menurunkan kitabnya, ya, itu tujuannya adalah al-islah, memperbaiki keadaan di muka bumi. Maka setelah Allah memberikan perbaikan, maka janganlah kalian berbuat kerusakan dengan cara berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, dan perkara-perkara yang sejenisnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifatnya orang-orang yang melampaui batas. Apa itu? Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 51 sampai 152, "Wala tuti'u amrul musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Maka janganlah kalian mentaati perintahnya orang-orang yang melampaui batas. Siapa itu orang melampaui batas? Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, yang mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mau mengadakan perbaikan. Mengadakan kerusakan maknanya adalah berbuat maksiat, berbuat dosa, melampaui batas. Ini berbuat kerusakan, bukan berarti adalah menghancurkan mungkin jalan, itu mungkin bisa, tetapi ini lebih kepada melakukan sebuah maksiat, melakukan sebuah dosa, berarti dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para rasul, menurunkan kitabnya itu untuk mengadakan islah, perbaikan. Fal ifsad fil ardi yakunu birtikabil ma'asi wa dzunub. Maka kerusakan di muka bumi, kenapa terjadi kerusakan di muka bumi? Itu disebabkan karena irtikabil ma'asi, melakukan maksiat, ya, melakukan dosa. Seperti apa? Kal kufur wa syirk, seperti kufur dan kesyirikan. Ini termasuk di antara sebab yang terbesar terjadinya kerusakan di muka bumi, bencana dan yang lainnya adalah disebabkan apa? Kesyirikan dan kekufuran. Dan banyak sekali Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika terjadinya sebuah kerusakan, terjadi sebuah musibah, itu yang paling besar adalah karena kekufuran dan kesyirikan. Wal itidadu 'alan nas, melampaui batas kepada manusia dengan berbuat zalim atau yang sejenisnya. Wa kullu hadhihi sifat wal a'mal la yardallahu anha. Maka seluruh sifat ini, baik kekufuran, kesyirikan, melampaui batas, berbuat dosa, maksiat, ini semua adalah sifat-sifat dan perbuatan yang Allah tidak meridhoinya, ya. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 64, wallahu yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fakama anna hadhil amali salifah li dzikri min madhil fasad fil ard, fa innal ta'at min madahiril israfiyah. Maka
Kalau perbuatan-perbuatan rendah, ya, berbuat syirik, kekufuran, berbuat dosa, melampaui batas, itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Berarti ketika seorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan perintahnya, itu termasuk bentuk islah, bentuk dia perbaikan di muka bumi ini. Waqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anan nas arba'ata asyar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Ya, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Pertama adalah al-qismu awal alladziina yuriduna ulwan 'alan nas wal fasad fil ardi. Golongan pertama adalah orang-orang yang menginginkan uluan 'alan nas, menginginkan ketinggian di atas manusia, menginginkan memiliki sifat sombong, wal fasad fil ardi, dan ingin berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti siapa? Seperti Fir'aun dan juga bala tentaranya. Apa di antara bentuk kerusakan dia? Ya, sehingga Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Ini adalah kerusakan yang paling besar. Maksiat, kedzaliman yang paling besar, dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Jelasnya berbuat kerusakan di muka bumi. Wa ulai syarrul khalqi, mereka ini Fir'aun dan bala tentara termasuk sejelek-jelek makhluk. Wa hum ashabul jahim yaumil qiyamah, dan mereka ada termasuk penghuni neraka jahim nanti pada hari kiamat. Ini golongan pertama, adalah orang-orang yang menginginkan ketinggian di atas manusia dan berbuat kerusakan di muka bumi. Al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah alladzina yuriduna al-fasad bila uluwin, orang-orang yang menginginkan berbuat kerusakan tanpa adanya menginginkan ketinggian, tidak menginginkan kesombongan, tapi dia berbuat kerusakan. Seperti siapa? Kasuraq al-mujrimin min safalatin nas, seperti orang-orang yang suka merampok, mencuri. Ya, ini orang berbuat kerusakan itu adalah sebuah maksiat, tapi dia tidak ingin memiliki sifat sombong, itu tidak. Ini golongan yang kedua. Golongan ketiga adalah alladzina yuriduna ulwan bila fasadin, itu orang-orang menginginkan ketinggian di atas manusia, ya, tapi tidak berbuat kerusakan. Siapa itu? Alladzina undum dinun, orang-orang yang memiliki agama, ya, yuriduna ayya'lu bihi ala ghairi minan nas, tapi dia ingin berada di atas dengan ilmu yang dia punya, ya, dengan kesombongannya meremehkan orang lain, tapi dia tidak berbuat kerusakan karena dia punya agama, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia punya sifat uluan, ya, ingin di atas manusia karena dia memiliki ilmu tadi, memiliki agama tadi. Kemudian yang keempat adalah fahum alladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, itu orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ardi, tidak menginginkan sifat, ya, merasa tinggi di atas manusia dan tidak berbuat kerusakan. Wala takabbaruna 'alan nas, dan juga tidak memiliki sifat sombong kepada manusia. Wala yaf'aluna al-ma'asi, tidak pula berbuat maksiat. Wa yatawaddauna lillahi azza wa jalla nas, dan mereka memiliki sifat tawadhu, rendah diri kepada Allah dan juga kepada manusia. Wa ulaihum aslahun nas wa min khairil khalqi, mereka itulah orang-orang yang mengadakan perbaikan dan termasuk sebaik-baik makhluk. Wa hum ahlu jannati na'im yaumil qiyamah, dan mereka adalah orang-orang calon penghuni surga nanti pada hari kiamat. Jadi ringkasnya beliau Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan manusia dari sisi ini terbagi menjadi 4. Pertama adalah orang yang menginginkan kesombongan, ya, merasa tinggi di atas manusia dan juga berbuat kerusakan. Seperti siapa? Seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah yang kedua adalah orang yang menginginkan kerusakan, melakukan sebuah dosa maksiat, tapi tidak memiliki sifat uluan,
Dia memiliki sifat merasa besar, merasa tinggi di atas manusia, seperti orang berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menginginkan uluan, ya, dia pengen berada di atas, ya, tetapi tidak berbuat kerusakan. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang tidak menginginkan uluan fil ardi, tidak menginginkan memiliki sifat lebih dari manusia, lebih tinggi, sehingga menunjukkan sifat sombong, ataupun tidak pula ingin berbuat kerusakan di muka bumi, tidak berbuat maksiat. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara dalil yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi akhrajahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Di sini beliau menjelaskan anna fihi atau hadza fihi bayan sifatil ladzina yuridu ulwan fil ardi wala fasada. Dalam hadis ini ada penjelasan di antara sifat-sifat orang yang tidak menginginkan kesombongan, tidak pula ingin berbuat kerusakan di muka bumi. Dari sisi mana? Anum yuriduna al-khair linnas kama yuriduna li anfusihim. Karena dia ingin kebaikan untuk dirinya dan juga kebaikan untuk orang lain. Mereka menginginkan kebaikan untuk manusia sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Fakama anal mar'a min tabi'ati wa fitratihi an yuhibbul khair li nafsihi. Karena seseorang secara tabiat, secara fitrah itu dia suka kebaikan untuk dirinya sendiri. Orang lain jangan. Itu secara fitrah seperti itu. Ya. Saya biar pinter, yang pinter saya saja, yang lain jangan. Yang kaya saya saja, yang lain jangan. Itu secara fitrah seperti itu. Jadi secara fitrah, tabiat manusia, setiap orang itu dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya. Fakadzalika yanbaghi lahu kay yakunu minan yuhibba linnas. Ya. Wa kama annahu yaqra asyarr li nafsihi. Demikian pula sepantasnya bagi seorang itu ketika dia ingin menjadi baik, tentu dia berharap juga orang lain juga menjadi baik. Ketika dia ingin senang ketika dirinya mendapatkan hidayah, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ketaatan, begitu pula kita berharap agar saudara kita juga seperti itu, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam ketaatan. Seharusnya seperti itu. Sehingga di sini Rasulullah mengatakan tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sehingga dia mencintai terhadap saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kok ada orang yang dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri, orang lain jangan, ini berarti keimanannya berkurang. Bukan berarti kafir, bukan. Maka la yu'minu di sini, tidak beriman di sini adalah kamalul iman. Karena keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan bertambah dan berkurang. Keimanan itu bertingkat-tingkat. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbeda dengan keimanan kita, jauh. Wa kama annu yaqra asyarr li nafsi fa la yaqra lin-nas aidan. Ketika dirinya itu tidak suka keburukan menimpa kepada dirinya, maka begitu pula dia harus memiliki sifat kebencian ketika keburukan itu menimpa kepada yang lain. Amal ladzi ala al-aksi min dzalik fa hadha huwal madmum. Adapun ketika sebaliknya, ya, yang pintar biar saya saja, yang lain jangan. Yang baik biar saya saja, yang lain jangan. Nah, ini berarti adalah sifat yang madmum, sifat yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau juga menjelaskan maksud daripada hadis la yu'min, tidak beriman, itu bukan berarti kafir, bukan.
tapi al-imanul kamil. Dia tidak memiliki iman yang sempurna. Falaisa makna alla yu'min ahadukum alladzi la yuhibbul khair la yakfur. Bukan berarti maknanya tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, mana dia mencintai kebaikan untuk orang lain itu menjadi kafir, bukan. Tetapi keimanannya berkurang, keimanannya tidak sempurna. Kalau kita menginginkan keimanan yang sempurna, maka harus memiliki sifat tadi. Ya. Ketika kita ingin memiliki kebaikan, kita juga berharap saudara kita mendapatkan kebaikan. Ketika kita mendapatkan hidayah, kita juga berharap saudara kita juga mendapatkan hidayah. Jadi apa yang kita suka itu juga berharap ada pada saudara kita. Apa yang kita benci agar tidak tertimpa pada diri kita, itu juga berharap tidak menimpa kepada saudara. Itu baru memiliki iman yang sempurna. Wa alaihi fa inna man ahabba al-khair li nafsihi wa ahabba syarr lin-nas udda amalu hadza min al-fasad wa ruhil ardi. Maka atas dasar hadis tadi, maka barang siapa yang senang kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi senang ketika manusia tertimpa kejelekan, maka ini dianggap amalan seperti ini termasuk al-fasad wal ulfil ardi. Termasuk dua sifat tadi. Dia telah berbuat kerusakan di muka bumi dan juga berbuat uluan fil ardi, merasa tinggi, merasa sombong di atas yang lain. Kenapa? Li'anna yuridu ayakhussa nafsahu duna ghairi. Karena dia ingin nikmat itu hanya khusus diberikan kepada dirinya saja, bukan kepada yang lain. Dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuridu lahadin khairan wa hadha minal hasad. Ketika dia tidak ingin orang mendapatkan kebaikan atau malah dia benci, ketika Allah memberikan kebaikan kepada seseorang, berarti termasuk sifat hasad. Dan sifat hasad sudah berlalu, termasuk kabair, termasuk dosa besar yang sifatnya adalah hati. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Ini diantara dalil yang kedua yang belum bawakan. Kemudian dalil yang ketiga, qala al-mu'allif rahimahullah wa Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Hawa nafsu, ya manusia punya keinginan. Hawa itu rata-rata bisa diartikan dengan sesuatu yang condong kepada keburukan. Maka tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga keinginan buruknya itu harus tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga menjelaskan berkaitan dengan hadis ini, kama dzakarna sabiqan anal murad bi qoulihi la yu'minu ahadukum, yakni al-imanul kamil. Sebagaimana telah kami sebutkan dalam hadis yang telah lalu, yang dimaksud dengan la yu'min ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, maknanya adalah iman yang sempurna. Maknanya iman seseorang tidak akan sempurna sehingga hawa nafsunya harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjelaskan makna hadis ini, la yu'minu ahadukum al-imanul kamil hatta takuna raghbatu taba'an lima ja'a bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana di sini adalah salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai keinginan dia, hawa nafsu dia, itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bi ayyarhabu ma yarghibu ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus senang dengan apa yang disenangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
bukan mengikuti daripada keinginan dia sendiri. Di antaranya juga di sini belum membawakan dalil dari dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad yang 9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa abata amaluhum. Yang demikian itu mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Ketika mereka membenci apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, fa abata amaluhum, maka amalan mereka akan menjadi terhapuskan, akan menjadi muspro, akan menjadi hilang. Amal ladzina yaqrahu karahatan nafsiyatan kaslan wa hubban lil karahah bi ay yaqrahu qiyamul lail aw siyam tatawwu kana hadha naqsan fil iman bi khilafil ladzi yuhibbu ma jaa bi ar-rasul walau kan yukhalifu hawahu wa rahbatu fa hadha min kamil iman. Di sini belum memberikan contoh. Adapun orang-orang yang membenci itu karena mungkin jiwanya, seperti orang yang dia tidak senang untuk sholat malam, dia tidak senang untuk puasa sunnah. Secara jiwa dia tidak mau melakukan. Karena apa? Karena berat. Malam-malam enak-enak tidur, kenapa harus sholat tahajud? Ya kan? Secara jiwa dia tidak mau, yang mending tidur. Atau orang yang tidak senang untuk puasa sunnah, Senin Kemis atau yang lainnya, karena memang berat, ya kan? Kenapa harus puasa? Ya, saya tidak senang untuk puasa seperti ini. Ya. Seperti ini berarti adalah naqson fil iman. Berarti kalau sifatnya seperti itu, berarti keimanannya berkurang. Ketika dia tidak melakukan sesuatu, benci terhadap sesuatu karena memang menuruti istilahnya hawa nafsunya. Ya, seperti dia tidak suka untuk sholat malam, lebih baik untuk tidur. Dia tidak senang untuk puasa sunnah, mending dia makan dan yang lain. Nah, ini adalah kalau bencinya karena malas, ya, kaslan, atau karena memang tidak senang, lebih suka untuk misalnya makan, lebih suka untuk istirahat, maka ini naqsun fil iman, berarti keimanannya berkurang. Bi khilafi alladhi yuhibbu ma ja'a bi ar-rasul walau kan yukhalifu hawahu. Berbeda dengan orang yang dia senang, cinta terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun jiwanya tidak suka. Ya kan? Apapun dibawa Rasul, dari sholat malam, dari puasa sunnah dan yang lainnya, dia senang, dia cinta, ya. Meskipun hawa nafsunya secara hati kecilnya dia menolak, maka orang seperti ini min kamil iman, termasuk memiliki iman yang sempurna. Misal bisa membedakan ini. Nah, jadi ketika seorang itu membenci ajaran Rasul karena dia malas, karena memang jiwanya itu tidak senang, ya, seperti sholat malam, puasa sunnah, ataupun puasa Senin Kemis yang lainnya, berarti orang seperti ini kalau menuruti dan dia benci terhadap seperti itu, berarti dia imannya berkurang. Tetapi ketika dia cinta, ya, tentang sholat malam tadi, cinta tentang puasa sunnah tadi, ya, meskipun secara jiwa dia tidak mau, ya, tapi dia berusaha untuk menerima dan mengamalkannya, maka termasuk kesempurnaan keimanan seseorang. Jamaah muslimin rahimakumullah, dan hadis ini juga pernah kita bahas dalam hadis Arba'in Nawawi yang sebelum kitab ini, hadis yang ke-40 sekian kalau nggak salah, atau 30 berapa. Falladzina karihu ma anzalallah lam yakun hawa taba'an lima ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang membenci terhadap apa yang Allah turunkan, ya, lam yakun hawa taba'an lima ja'a bi rasul, berarti hawa nafsunya, keinginan dia tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia benci terhadap syariat dan yang lainnya, maka ini berarti, ya, dia tidak mau mengikuti daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza kanat al-qarah diniyah, fadzalika kufrun. Wa idza kanat nafsiyah, fadzalika naqsun fil iman. Kemudian juga beliau menjelaskan lagi,
ketika bencinya itu karena dunia, bencinya bukan karena memang agama, maka ini bisa kufur. Tapi kalau bencinya itu adalah karena memang malas, karena memang jiwa, maka ini berkurang keimanannya. Contoh tentang perkara sholat, ya kan? Kenapa dia benci? Benci bukan karena dia malas atau yang lainnya. Benci karena itu adalah ya meyakini itu bukan dari agama, ya, meyakini bukan ajaran Islam. Nah ini bisa kufur. Maka dalam nawaqidul Islam, di antara 10 pembatal Islam itu adalah orang yang membenci apa yang dibawa Rasul meskipun dia mengamalkan. Ini berarti benci karena memang bukan karena hawa nafsu, karena memang ya, karena perkara agama. Dia tidak senang tentang perkara meskipun dia mengamalkan. Maka beliau itu menjelaskan, idza kanat karaha diniyah fadzalika kufrun. Ketika bencinya itu karena memang itu adalah perkara agama, maka ini adalah kufur. Tapi kalau bencinya terhadap suatu syariat karena memang istilahnya jiwa, ya, hati kecilnya tidak suka karena malas, maka ini akan mengurangi keimanan seseorang. Sebagaimana contoh, ya, Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa kurhul lakum. Allah wajibkan kepada kalian qital, berperang. Wa kurhul lakum, padahal itu sesuatu yang kalian benci. Itu syarat tabi seperti itu. Orang diminta untuk perang, ya, untuk jihad melawan kufar. Itu tidak semua orang akan mau, ya, karena berat, ya, harus berkorban, ya, harta, waktu, bahkan nyawanya. Maka syadidu alaikum fihi wa masyaqqah. Maknanya, kenapa kok tidak suka ketika Allah wajibkan kepada kalian untuk berperang? Karena memang berat, ya, harus mengorbankan segala sesuatu, bahkan jiwanya. Ya. Fahum la yakrahuna karahatan diniyah. Maka orang seperti ini tidak benci bukan karena agama, tapi karaha nafsiyah, karena benci karena memang jiwanya, ya. Karena secara tabiat manusia itu tidak suka untuk melakukan perkara yang berat. Nah, maka kalau seperti ini adalah karena malas atau yang lainnya, maka akan mengurangi keimanan seseorang. Fadalla dzalika ala annu idza kanat karaha kaslan wa istiqalan min nafsi utubira dzalika naqsan fil iman. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika kebencian terhadap suatu syariat itu karena malas, ya, kemudian karena berat, ya, maka ini dianggap berarti imannya berkurang. Fa innal mu'min al-kamil al-imanu yajidu nasyatan fi fi'li ta'at wal ibadat. Maka orang yang beriman yang sempurna itu adalah dia senantiasa semangat dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian apa yang beliau jelaskan berkaitan dengan dua sifat ini, yaitu karahatul ulu wal fasad, ya, menginginkan ketinggian di atas manusia atau sifat semua tadi, dan juga berbuat kerusakan. Ini termasuk min kabairi dzunub, termasuk dosa besar yang sifatnya itu adalah hati. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.